Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, siang hari ini kita bisa melanjutkan belajar kita kembali. Eh, ini alhamdulillah juga hari ini kita dari semenjak dini hari sudah diguyur hujan. Semoga hujan ini adalah hujan barokah. Allahumma Amin. sayyiban nafi'an. Tayyib, pekan lalu kita sudah menyampaikan rencana belajar kita selama satu semester ini. Kita sudah membacakan kira-kira apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan. Dan hari ini, sebagaimana rencana kita, kita akan mempelajari bab 3 langsung. Jadi tidak kita mulai dari bab satu dan 2, akan kita akhirkan bab satu dan 2 karena pembahasannya cukup panjang dan mungkin butuh pemanasan dulu. Makanya kita panaskan dulu dengan bab-bab yang lain, bab 3 dan seterusnya. Nanti kalau sekiranya sudah ibu-ibu sudah fokus belajarnya, insya Allah kita akan membahas bab pertama dan kedua. Karena bab pertama dan kedua ini ada banyak hal baru yang mungkin memang betul-betul butuh dijelaskan. Afan ini om kalau ada backsound backsound ini anak-anak laki-laki ini kalau bareng kayak gitu om. Tayyib. Insya Allah kita akan membahas bab 3 om ya. Di bab 3 ini apa yang kita pelajari? Apa yang kita pelajari di bab 3? Di sana kalau kita lihat sih sebenarnya agak lumayan banyak om ya pembahasannya. Tapi tidak masalah, semoga Allah memberikan kemudahan, kita akan mempelajarinya satu persatu. Apa saja? Di sana ada berapa itu? Ada 10. Ini 10 ini yang saya tulis di sini. Mungkin ada juga yang Masya tidak Allah, saya tulis di sini. banyak banget. Tayyib. Tapi ada di tamrin, ada di latihannya. Dan itu mungkin tidak terlalu apa ya, tidak terlalu berat, makanya saya tidak cantumkan di sini. Di sini ada 10 poin pembahasan di bab ini. Sebagaimana tertulis di sana, pembahasan pertama tentang al-fi'lul mabniyu lil majhul. Fi'il mabni lil majhul. Yang kedua tentang naibul fa'il. Dua hal ini sebenarnya pembahasannya nyambung. Jadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan, dua hal ini. Fi'il majhul dan naibul fa'il itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Naibul fa'il itu muncul karena ada fi'il majhul. Insya Allah hari ini akan kita bahas dua itu. Mungkin dua itu saja supaya tidak terlalu banyak dan lebih bisa ditangkap. Akan kita bahas dua itu lalu nanti kita akan coba melihat hiwar di kitab. Sedangkan poin pembahasan ketiga ini pembahasan-pembahasan tambahan. Jadi intinya adalah fi'il majhul tadi dan naibul fa'il. Setelahnya ada beberapa tambahan. Yaitu pertama nidaul muhalla bi'al. Maksudnya apa? Kita pernah mempelajari huruf nida di semester 1 dulu dan juga di semester berikutnya di semester 3 kalau tidak salah. Di sana ada kita membahas huruf nida dan al-munada. Di sini kita akan membahas itu lagi tapi tidak terlalu banyak. Kita hanya akan membahas eh, bagaimana kalau kita ingin menerapkan huruf nida pada isem yang ada alnya, yaitu nama orang yang ada alnya, misalkan Al Hasan, Al Husain,
Itu bagaimana nanti. Lalu pembahasan keempat tentang nasab atau menisbahkan sesuatu kepada sesuatu. Lalu pembahasan kelima yaitu ukhor. Kata ukhor merupakan jamak dari ukhro. Lalu yang keenam adalah fi'il yastati'u. Pembahasan ketujuh tentang nama-nama bulan di dalam bulan-bulan Arab. Atau lebih kita kenal dengan Hijriyah. Bulan-bulan Hijriyah. Lalu pembahasan ke-8 tentang penerapan huruf imma. Imma, mungkin dulu kita pernah mendengar imma, tapi di sini kita menggunakan dua imma dalam satu susunan kalimat. Ini menunjukkan kemungkinan imma wa imma. Pembahasan ke-9 sebelum terakhir ini tentang adat thalathu mi'atin dan kawan-kawannya. Jadi thalathu mi'ah sampai tis'u mi'ah. Thalathu mi'atin, arba'u mi'atin. Jadi i'rabnya nanti bagaimana? I'rab kata pertama yang thalathu itu bagaimana dan i'rab kata kedua mi'ah itu bagaimana? Pembahasan terakhir nanti tentang ismul jinsil jam'i. Baik. Langsung saja kita ke pembahasan pertama yang akan kita bahas hari ini. Insya Allah dua pembahasan, tapi kita yang pertama adalah al-fi'lul mabniyu lil majhul. Al-fi'lul mabniyu lil majhul. Mungkin kemarin sudah sempat saya singgung. Al-fi'lul mabni lil majhul itu maksudnya bagaimana Ibu-Ibu? Lupa Ustaz. Lupa. Ini centang. Ya, kalau tercentang bisa jalan sendiri slide-nya. Makanya tadi muncul sendiri. Baik. Sebenarnya kalau di dalam bahasa kita itu ada juga dalam tata bahasa Indonesia itu ada fiil yang semacam ini. Istilahnya di dalam bahasa kita adalah kata kerja apa Om? Kata kerja pasif. Kata kerja pasif itu yang bagaimana Om kalau di dalam bahasa kita? Pakai keterangan di ada Misalkan kalau memukul jadi dipukul gitu Om ya. dipukul. Iya. Membaca jadi dibaca. Membuka jadi dibuka kan begitu Om ya. Itulah sebenarnya yang dimaksud dalam bahasa Arab dengan al-fi'lul mabniyu lil majhul. Mudah kan Ibu-ibu ya? Sampai di sini bisa dipahami Om ya maksudnya? Halo, ada orang? Iya, Ustaz. Kalau diam semuanya saya bingung malah Om. Baik. Tapi kalau di sini dijelaskan dalam bahasa Arab itu biasanya al-fi'lul mabniyu lil majhul. Yang dimaksud al-fi'lul mabniyu lil majhul adalah al-fi'lul ladzi fa'iluhu ghairu ma'lum. Fi'il yang fa'il itu apa Om? Pelaku. Pelakunya. Pelakunya, objek. Pelakunya atau subjeknya. Fi'il yang pelakunya ghairu ma'lum atau tidak diketahui. Jadi tidak disebutkan. Seperti di dalam bahasa Indonesia, kalau kata kerja pasif kan seperti itu Om. Ini misalkan Budi membaca buku. Budi membaca buku. Ini membaca, itu aktif. Kalau dijadikan pasif jadi buku dibaca kan. Dibaca Budi. Buku dibaca Budi. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa disebutkan, bisa tidak pelakunya. Tapi kalau di dalam bahasa Arab, selalu pelakunya itu tidak disebutkan kalau kata kerjanya pasif atau al-fi'lul mabni lil majhul. Makanya di sini disebutkan al-fi'lul mabni lil majhul huwal fi'lul ladzi fa'iluhu ghairu ma'lum. Dia adalah fi'il alladzi yang fa'iluhu ghairu ma'lum. Fa'ilnya tidak diketahui, ghairu ma'lum, ghairu ma'ruf, tidak diketahui. Dengan kata lain, ma hudhifa fa'iluhu, yang fa'ilnya dihapus, wa ju'ilal maf'ulu bihi naiban anhu, dan
maf'ul bihi-nya dijadikan wakil pengganti dari fa'ilnya. Jadi maf'ulun bihi-nya dijadikan pengganti atau yang mewakili fa'ilnya. Jadi kedudukan fa'il itu tadi, kedudukan fa'il itu digantikan oleh kedudukan maf'ul bihi-nya. Dan nanti tidak disebut maf'ul bihi lagi, tapi disebut naibul fa'il. Tadi yang poin kedua tadi, naibul fa'il. Jadi itu dua pembahasan yang nyambung. Naibul fa'il itu apa? Ya, yang mewakili. Kalau di secara bahasa, secara letterlek kita terjemahkan, naibul fa'il itu pengganti atau yang mewakili fa'il. Naib itu wakil sebenarnya, wakil yang mewakili fa'il. Mungkin akan kita lihat contoh supaya lebih jelas. Akan kita perbandingkan terlebih dahulu antara al-fi'lul mabniyu lil ma'lum dengan al-fi'lu al-mabniyu lil majhul. Kalau al-fi'lul mabniyu lil ma'lum ini adalah fi'il ma'lum yang kita ketahui mainstream secara biasa, misalkan dhahaba, kataba, qara'a, fataha, doroba, itu adalah jenis fi'il mabani lil ma'lum. Mungkin kita selama ini tidak menyebutkan ini jenis fi'il apa, begitu Om ya. Tapi itu sebenarnya adalah al-fi'lul mabani lil ma'lum. Karena kenapa kok ma'lum disebut lil ma'lum? Karena fa'ilnya diketahui dengan jelas di sana. Contoh kalau al-fi'lul mabani lil ma'lum itu bagaimana? Contoh, kataba Muhammadun ad-darsa. Di sini ada kata kataba. Kataba ini fi'lun mabni lil ma'lum. Kataba. Ma makna kataba? Ma makna kataba? Menulis. Menulis. Membaca. Menulis. Kataba ini termasuk jenis al-fi'lul mabniyu lil ma'lum. Begitu Om ya? Biasanya susunannya kalau al-fi'lul mabni lil ma'lum setelahnya adalah fa'il. Jadi fi'lun, fa'il, maf'ulun bihi kan begitu ya. Kataba Muhammadun ad-darsa. Jadi di sini Muhammadun kedudukannya sebagai fa'il. Dan fa'il di sini jelas maklum disebutkan, ditulis dan diketahui. Kataba Muhammadun ad-darsa. Sedangkan ad-darsa sebagai apa Ibu? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mansub, begitu Om ya. Jadi di sini ada yang kurang jelas, ada pertanyaan di sini tentang contoh fi'lun mabni lil ma'lum. Kataba Muhammadun ad-darsa. Kataba fi'lun mabni lil ma'lum ya, fi'lun madhi jenisnya. Jadi Muhammadun adalah katabanya itu fi'lun mabni maklum ya Ustaz. fi'lun madhi ma'lum. Muhammadnya Gitu, ya. fa'il maklum gitu. Sedangkan Muhammad itu sebagai fa'il ma'lum. Maksudnya di sini kalau nanti dalam mengi'rab tidak perlu disebutkan ma'lum sebenarnya, tapi kita ingin memperjelas di sini bahwasanya fa'il di sini diketahui, disebutkan begitu Om. Ya biasanya kan fi'il dan fa'il gitu Ustaz. Ya. Susunannya fi'lun fa'il, susunannya fi'lun dan fa'il. Lalu baru maf'ulun bihi. Ini kalau kita menggunakan al-fi'lul mabni lil ma'lum. Ada lagi pertanyaan atau masih kurang jelas maksud saya? Ustaz, maf'ulun bihi-nya itu selalu fathah ya Ustaz? Ya, memang sejak awal kita mengenal maf'ulun bihi kan begitu. Awal mula kita kenalan dengan beliau. Maf'ulun bihi itu selalu mansub kan Ibu ya? Maf'ulun bihi itu selalu mansub. Tanda nasabnya apa? Fathah. Begitu Om ya? Kita tidak melupakan beliau kan Om ya? Maf'ulun bihi. Iya Ustaz. Baik. Ada lagi pertanyaan? Berarti fi'lun, fa'il, maf'ulun bihi itu susunan untuk yang al-fi'lul mabni. Fi'lul mabni lil ma'lum, sama-sama mabni. Lil ma'lum. Atau mungkin terkadang orang menyebutnya secara singkat fi'lun ma'lum gitu saja, dan yang satunya fi'lun majhul. Fi'lun ma'lum. Baik. Ini tidak ada pertanyaan lagi tentang fi'lun ma'lumnya. Kalau tidak ada, baru kita kenalkan dengan fi'lun majhulnya. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Baik.
Kita lihat yang al-fi'lul mabniyu lil majhul, contohnya kutiba ad-darsu. Kutiba ad-darsu. Kalau tadi al-fi'lul mabni lil ma'lum, polanya kataba Muhammadun ad-darsa. Kalau al-fi'lul mabni lil majhul kutiba. Kalau kataba tadi maknanya apa, Kataba? Membaca, menulis. Menulis. Kalau kutiba? Ditulis. Ditulis. Kalau kutiba maknanya ditulis. Kalau kataba menulis, kalau kutiba ditulis. Kita perhatikan sekarang susunannya. Kalau tadi polanya, sekarang susunannya. Susunannya ternyata fa'ilnya ini tidak disebutkan. Kalau di atas disebutkan fa'ilnya Muhammadun. Ya kan Ibu-ibu ya? Iya. Muhammadun. Sedangkan kalau fi'ilnya merupakan fi'lun majhul, itu fa'ilnya majhul. Makanya disebut fi'ilnya fi'il majhul. Fa'ilnya majhul. Majhul itu tidak diketahui. Atau ghairu ma'lum. Sama artinya. Ghairu ma'lum atau majhul. Tidak diketahui. Lalu langsung disebutkan ad-dars. Ad-dars tadi, kalau di atas itu sebagai, apa Ansur. Sebagai Maf'ul maf'ulun bihi. bihi. Begitu ya. Tapi kalau yang di sini kutiba ad-darsu, ad-darsu di sini sebagai apa? Oke. Lebih juga Ustaz. Di sinilah yang kita maksud tadi tentang naibul fa'il. Jadi kalau yang di atas ini mansub ya, karena dia sebagai maf'ulun bihi. Oh iya. Sedangkan ad-darsu yang di bawah di sini marfu' tandanya dhammah. Kenapa? Karena maf'ulun bihi yang awalnya maf'ulun bihi ini mewakili fa'ilnya. Maf'ulun bihi di situ mewakili fa'il yang dihapus. Kan fa'ilnya ini dihapus kan ya? Tidak diketahui, majhul. Oh, jadi doma. Maka dia tidak menjadi maf'ulun bihi lagi tapi disebut Naibul fa'il. naibul fa'ili. Begitu ya. Kalau maf'ulun bihi mansub, kalau naibul fa'il marfu'. Naibul fa'il marfu'. Bingung nggak Ibu-ibu? Berarti kita nggak tahu fa'ilnya siapa ya Ustaz kalau ini? Enggak, langsung Kalau majhul. pelajarannya ditulis kan gitu. Kalau kita artikan pelajarannya ditulis. Ditulis siapa? Memang Ditulis tidak siapa, disebutkan kita di nggak situ. tahu, gitu. Yang penting pelajarannya sudah ditulis kan gitu. Jadi susunannya, rumusnya bedanya kalau al-fi'lul mabni lil ma'lum tadi susunannya fi'lun, fa'ilun dan maf'ulun bihi. Begitu kan Ibu ya? Ya. Tapi Ya. kalau al-fi'lul mabni lil majhul itu susunannya fi'lunnya, fi'lun mabni lil majhul dan langsung naibul fa'il. Begitu ya? Jadi Ya. ad-darsu di sini bukan fa'il, tapi apa? Naibul fa'il. Naibul fa'il seperti kita tulis di sini. Naibul fa'il. Naibul fa'il itu seperti fa'il. Marfu'. Naibul itu apa sih Ustaz? Naib itu tadi wakil kalau diterjemahkan secara bahasa secara harfiah. Pengganti Wakil pelaku. atau yang mewakili atau yang menggantikan. Begitu ya? Naibul fa'il. Jadi dia maksudnya gimana kok dinamakan seperti itu? Karena dia mewakili fa'il. Fa'ilnya tidak disebutkan kan di situ. Lalu dia mewakili fa'ilnya. Karena fa'ilnya tidak disebutkan. Makanya dia jadi naibul fa'il. Aslinya pada dasarnya, pada awalnya dia adalah maf'ulun bihi kalau seperti di atas tadi. Tapi karena fi'lunnya majhul, lalu fa'ilnya juga demikian tidak disebutkan, akhirnya maf'ulun bihinya tadi menjadi naibu al-fa'il. Bingung nggak Om? Insya Allah enggak Ustaz. Ini beneran ini Om. Kalau bingung, bilang saja bingung, nggak masalah. Nanti bisa kita ulangi dan mungkin bisa jadi evaluasi buat saya juga. Baik. Ada pertanyaan?
Jadi di halaman ini kita membahas pertama tentang al-fi'lul mabniyu lil majhul. Apa yang dimaksud al-fi'lul mabniyu lil majhul? Kita tadi jelaskan kalau dalam bahasa kita disebut kata kerja pasif gitu Om ya. Kata kerja pasif dan kata kerja pasif atau al-fi'lul mabni lil majhul di dalam bahasa Arab fa'ilnya itu tidak disebutkan. Fa'ilnya tidak disebutkan. Lalu menggantikan posisi fa'il itu adalah naibul fa'il. Nah, naibul fa'il itu apa? Kalau di syarah, mungkin ibu-ibu membuka syarah Durusulullah yang saya share kemarin PDF-nya, yaitu di bab 3 itu lebih ditekankan membahas naibul fa'il. Tapi di sini saya membahas fi'ilnya dulu, fi'il mabni lil majhul. Karena kenapa begitu? Karena intinya sebenarnya malah fi'lul mabni lil majhulnya, karena naibul fa'il tidak akan muncul tanpa al-fi'lul mabni lil majhul, kan begitu Om ya? Iya. Baik. Jadi kalau di syarah di sana dijelaskan naibul fa'il. Naibul fa'il itu apa? Naibul fa'il adalah al-ismul marfu' alladzi hudhifa fa'iluhu. Ism marfu'. Ism marfu' dia naibul fa'il itu selalu marfu' seperti fa'il. Alladzi hudhifa fa'iluhu yang dihapus fa'ilnya. Wa yusbaqu bi fi'lin mabniyyin lil majhul dan diawali dengan fi'il mabni lil majhul. Bingung kan Om ya? Mungkin bingung. Makanya nggak saya tulis di sini. Yang penting gini aja lah, yang penting naibul fa'il itu menggantikan posisinya fa'il gitu Om ya. Iya. Menggantikan posisinya fa'il. Dia aslinya maf'ulun bihi, lalu menggantikan posisinya fa'il. Dan i'rabnya selalu marfu', tandanya dhammah. Begitu Om ya. Bingung nggak Om? Kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan Om. Saya tunggu Om. Kalau ada pertanyaan. Tentang al-fi'lul mabni lil majhul dan naibul fa'il. Bagaimana ibu-ibu? Ini tidak ada pertanyaan karena sudah jelas, sudah paham, atau karena saking bingungnya? Ada orang mas gak ada suara. Karena nggak tahu apa yang mau ditanya. Ustadz, kalau fi'lun ma'lum itu harus selalu nama orang atau nama harus selalu pelaku, itu harus selalu nama orang ya Ustadz? Pelaku kan nggak harus nama orang kan? Fa'il itu nggak harus nama orang, boleh apa? Misalkan al-mudarrisu kataba, al-mudarrisu ad-darsa misalkan. Yang penting itu kedudukannya sebagai fa'il, fa'il marfu'. Berarti kalau yang naibul fa'il kutiba kutiba al-darsu berarti belakangnya selalu rofa. Ya, selalu marfu'. Jadi selalu naibul fa'il itu selalu marfu'. Naibul fa'il seperti fa'il. Naibul fa'il seperti fa'il, selalu marfu'. Begitu Om ya. Meskipun pada awalnya dia sebagai maf'ulun bihi seperti di atas, tapi kalau fi'ilnya sudah majhul maka dia menjadi naibul fa'il. Naibul fa'il selalu marfu'. Masih ada yang bingung? Ada pertanyaan lagi? Silahkan ibu-ibu. Halo? Udah Ustaz. Ya Ustaz. Tidak ada pertanyaan? Insya Allah sudah paham semuanya Om ya? Jadi perbedaan antara al-fi'lul mabni lil ma'lum dan al-fi'lul mabni lil majhul. Insya Allah sudah tahu perbedaannya Om ya? Insya Allah. Dan perbedaan antara maf'ulun. Anaknya pasti kita jemput tuh ya. Betul.
Dan perbedaan antara maf'ulun bihi dan naibul fa'il. Insya Allah sudah jelas juga itu umumnya. Insyaallah. Perbedaan juga antara fa'il dan naibul fa'il. Fa'il, naibul fa'il, maf'ulun bihi dan naibul fa'il. Itu berbeda semuanya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita membentuk fi'il mabni lil majhul? Bagaimana cara kita membentuk atau membuat fi'lun mabni lil majhul? Misalkan di sini aslinya kan kataba jadi kutiba. Kalau yaktubu jadi bagaimana? Yaktubu. Yaktubu. Yuktu. Kita lihat di halaman selanjutnya. Yaktubu. Di sini ada penjelasan. Dia menulis. Kaifa nuhawwilul fi'lal mabniyya lil ma'lum ila fi'lin mabniyyin lil majhul. Bagaimana caranya kita nuhawwil merubah al fi'lal mabniyya lil ma'lum, fi'il mabni lil ma'lum ila menjadi fi'lun mabni, fi'lin mabniyyin lil majhul, menjadi fi'il mabni lil majhul. Bagaimana caranya? Kan kalau kita ingat-ingat berdasarkan waktu, berdasarkan zaman, fi'il itu dibagi menjadi ada fi'lun madhi, fi'lun mudhari', fi'il amr. Kita di sini akan membahas fi'lun madhi dan fi'il amrnya, fi'lun madhi dan fi'il mudhari'nya. Bagaimana cara merubah fi'lun madhi menjadi mabniyun lil majhul. Misalnya di sini kita diberi contoh kata syariba kan ya? Iya, minum. Caranya, ini caranya adalah yang di atasnya ini. Nadummu awwalahu wa naksiru ma qabla akhirih. Jadi dua langkah. Yang pertama, nadummu awwalahu. Maksudnya apa? Nadummu awwalahu, kita jadikan huruf yang pertama dhammah. Nadummu awwalahu. Wa naksiru ma qabla akhirih. Dan kita jadikan jam 2. belum terakhir jadi kasroh. Dua fi'il jadi apa, Ustaz? Kasroh. Naksir itu maksudnya bukan naksir dalam bahasa kita. Naksiru itu maksudnya mengkasrohkan, kita jadikan kasroh. Bisa Kita diulang, jadikan, Bisa diulang, Ustaz, yang wa itunya, Ustaz. kita ulang pelan-pelan Om ya. Jadi cara kita membuat fi'lun majhul. Pertama adalah fi'lun madhi terlebih dahulu. Kita akan merubah fi'lun madhi menjadi fi'lun majhul. Caranya bagaimana? Caranya ada dua langkah. Yang pertama, nadummu awwalahu. Nadummu awwalahu. Ini cara pertama. Nadummu awwalahu maksudnya apa? Kita dhammahkan, kita rubah menjadi dhammah awwalahu, huruf yang pertama. Huruf yang pertama kita rubah menjadi dhammah harokatnya. Tadi kan syariba kan kita ya. Jangan ganggu ya Pak, mau belajar Pak. Riba, aslinya fathah. Riba. Aslinya fathah. Ini langkah pertama. Nadum awwalahu. Aslinya tadi fathah, kita jadikan dhammah jadi syu. Kan begitu ya? Jadi sya aslinya yang syariba, sya tadi aslinya fathah, kita rubah menjadi dhammah jadi syu. Gitu ya. Itu langkah pertama. Langkah kedua naksiru ma qabla akhirih. Kita kasrohkan huruf yang sebelum terakhir, qabla akhirih. Huruf yang sebelum terakhir kita rubah menjadi kasroh. Ini langkah kedua. Naksiru ma qabla akhirih. Jadi tadi kalau misalkan memang sudah kasroh ya tetap kasroh. Ri kan tadi Om ya. Ri tetap ri. Begitu Om ya. Baik. Kalau belum kasroh berarti dikasrohkan. Kalau belum kasroh dikasrohkan. Misalkan fa ta ha maka jadi Fatihah.
Futiha. Futihi. futiha, begitu Om ya. Nah, Oh, maka ini futiha. syariba yusbih, Syariba. maka hasilnya jadi Suriba. riba, begitu ya. Suriba. Riba, kan mudah Om ya. Jadi huruf yang pertama kita jadikan dhammah, Doma. lalu huruf yang sebelum terakhir jadi kasroh. Kalau fataha jadi futiha. Kalau doroba jadi Duriba. riba. Kalau qoro'a jadi Furiha. Kuri'a. quri'a. Kalau kataba jadi tadi Futiha. kutiba. Begitu seterusnya. Begitu Om ya. Mudah kan Ibu-ibu ya? Cara membuat atau Insya Allah. ulun madhi yang maklum menjadi majhul, kita rubah huruf yang pertama menjadi dhammah dan huruf yang sebelum terakhir menjadi kasroh. Ada pertanyaan sampai di sini? Hal min soal? Ada pertanyaan? Kalau fahima udah fuhima langsung ya Ustaz. Begitu. Fahima jadi fuhima. Fuhima. Jadi kalau huruf yang sebelum terakhir sudah kasroh ya tidak ada perubahan. Sudah begitu saja. Tinggal huruf yang awal saja yang dirubah. Fahima jadi fuhima. Begitu Om ya? Futiha. Tadi itu fi'lun madi dirubah menjadi fi'lun Futiha. Jadi sama-sama fi'lun mad. Jadi gini. madhul. Ini merubah fi'lun ma'lum menjadi fi'lun majhul. Begitu Om ya? Pertama kita ingin merubah fi'lun madinya. Fi'lun madi seperti itu caranya. Kalau fi'lun mudhari nanti caranya ada sendiri. Beda lagi. Setelah ini. Masih ada yang bingung Om? Ada pertanyaan? Yakin tidak ada? Baik. Iya, insya Allah Ustaz. Insya Allah berarti sudah bisa Om ya, insya Allah. Kalau fahima tadi jadi fuhima. Fuhima. Kalau wa'ada jadi bagaimana Om? Muida. Wa'ida. Ida. Kalau alima jadi Ulima. 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 Begitu Om ya. Tapi kalau misalkan fi'lun mu'tal, misalkan naha jadi Naha. Nuha. naha jadi Nuha. Yanhu. Naha. Ada alifnya di belakang Ustaz ya. Itu jadi bagaimana? Nah, jadi nuhia Ustaz. Jadi betul bagaimana Bu Juanita? Jadi nuhia. Jadi ya Muhia. nu iya. Jadi alifnya berubah menjadi ya Om ya. Naha jadi nuhia begitu Om ya. Tidak ada pertanyaan? Mungkin nanti ada perubahan lagi kalau misalkan qala ini mu'tal juga. Mu'tal itu ada perubahan biasanya. Qala jadi Yukila. Bagaimana? Yukila Ustaz. Ku jangan Huruf pertamanya qaf. Kuyila. Itu kalau dasarnya memang seperti itu aslinya. Qaf Kuyila. waw lam kan ya? Iya, Qaf waw qaf lam. waw lam. Lalu kali. dirubah menjadi majhul. Aslinya quwila, tapi ini berat sekali untuk diucapkan bagi orang Arab. Makanya dirubah huruf ilahnya tetap harusnya sukun dan menjadi ya, jadi qila. Qila. Begitu ya. Jadi kalau qala jadi qila, ba'a berarti jadi begitu seterusnya. Kalau ajwaf, fi'lun ajwaf ya, fi'lun yang huruf ilahnya di tengah seperti itu. Jadi ya, berubah jadi ya. Ada pertanyaan? Ada tasdidnya gimana Ustaz? Kalau tasdid, misalkan madda. Jadi madda, mim 2 dong. Mim Jadi muddi. mumidda ya Ustaz ya. jadi
Enggak, jadi Midda. 3 huruf, jadi 4 huruf jadinya itu nanti. Oh, Jadi Jadi kalau musdi. yang huruf Mudi. kedua dan ketiga adalah huruf yang sama dan dijadikan satu bertasydid, maka Oh, tidak ada sukun. pengaruh secara penulisan nantinya. Maka jadi seperti contohnya tadi madda jadi mudda, Ngasih tadi itu rajutnya Mudda. sama tahu. jarro jadi jurro. Mudda. Begitu Mam, ya. Amin kayak Oh, kan tadi bener kayak ngasih rajut gitu kan. Karena biasanya kalau huruf bertasydid seperti itu harokatnya mengikuti harokat huruf Udah bener terakhir. kantongnya. Dah. Berisik banget. Gak dengar. Juju, baju. Anak-anaknya Baju. biar. Ini aduh awan nih anaknya baru pulang malah jadi ribut yang ada tadi nggak bisa. Baru pulang dari Mahat, Om. Baru pulang dari Mahat. Dari rumah neneknya Ustaz. Mau dari rumah nenek. Kirain dari Mahat. Masih libur Om ya? Masih online Om ya? Masih Ustaz. Semoga Allah memberikan. Walau walang nggak tahu kapan mulai masuk. Semoga Allah melindungi kita semua dan segera mengangkat ujian ini. Baik, ada pertanyaan ibu-ibu tentang merubah fi'lun madhi ma'lum menjadi fi'lun madhi majhul? Ada pertanyaan? Ini kalau fi'lun yang lebih dari 3 huruf misalnya. Sebenarnya tetap sama rumusnya. Dirubah awalnya menjadi dhammah, sebelum terakhir jadi kasroh. Nah, ta'allama, kalau ta'allama jadi bagaimana Om? Ta'allama jadi ta'allama, kalau dirubah menjadi majhul jadi Tuh ilama. Lama. Tuh. di sini Ta'allama. ada perubahan lain sebenarnya. Ta- Ta'allama maka jadi tu'allima. Kalau ainnya fathah juga kan susah diucapkan. Ta'allama jadi tu'allima. Gitu Om ya. Ta'allama jadi tu'allima. Ta'allama ya ta'allamu. Tu'allima itu dipelajari berarti. Kalau ta'allama mempelajari, tu'allima dipelajari. Demikian juga misalnya dengan kalau istaghfaro ini fi'lun madhi ma'lum. Kalau dirubah menjadi majhul bagaimana Om? Istaghfaro jadi Yustaghfiru. Istaghfirullah. Istaghfirullah. ustughfiro. Istaghfirullah. Ustughfiro. Tadi fa jadi fi. Jadi awalnya Istaghfirullah. istaghfaro jadi Istaghfirullah. ustughfiro. Begitu Om ya. Tinggal disesuaikan saja. Mengikuti polanya. Jadi bahasa Arab itu mudah insya Allah. Jadi mengikuti alur enaknya diucapinnya bagaimana. Kalau berat itu biasanya malah salah. Kalau susah diucapkan itu biasanya salah. Baik. Ada pertanyaan lagi ibu-ibu? Tidak ada? Mungkin nanti kita akan jumpai banyak di latihan ibu-ibu ya. Baik. Kita lanjutkan terlebih dahulu saja. Yang kedua, tentang bagaimana cara kita merubah fi'lun mudhari' ma'lum menjadi fi'lun mudhari' majhul. Bagaimana caranya? Ada 2 langkah juga. Ada 2 langkah juga seperti sebelumnya. Dan langkah pertamanya sama. Nadummu awwalahu. Apa tadi? Nadummu awwalahu. Huruf pertama dhammah. Huruf pertama kita rubah harokatnya menjadi dhammah. Kan ini contoh di sini aslinya yashrobu. Yashrobu. Kalau huruf pertamanya kita rubah menjadi dhammah maka jadi yu kan gitu ya. Harful mudhara'ahnya. Jadi yu, jadi yush kan seperti itu. Lalu naftahu, ini langkah kedua. Langkah kedua, naftahu ma qabla akhirih. Kita rubah huruf sebelum terakhir menjadi apa? Naftah itu apa? Menjadi fathah. Fathah. Huruf terakhirnya kita rubah menjadi fathah. Berbeda dengan yang fi'lun madhi tadi. Kalau fi'lun madhi kita rubah menjadi kasroh kan ya.
Kalau fi'lun mudhari, huruf sebelum terakhir kita rubah menjadi fathah. Kalau sudah fathah bagaimana? Ya tidak ada perubahan. Seperti di sini, yashrobu. Yashrobu, huruf pertamanya kita rubah menjadi domah, jadi yush. Dan huruf sebelum terakhir adalah huruf ro yang aslinya tandanya fathah. Maka tidak ada perubahan, tetap fathah. Maka hasilnya fayusbihu yushrobu. Begitu ya, jadinya yushrobu. Berarti kalau contoh lain misalkan, kalau fataha yaftahu. Yaftahu kalau dirubah menjadi fi'lun majhul jadi bagaimana, Om? Yuftahu. Yuftahu artinya dibuka. Kalau kataba yaktubu, yaktubu dirubah menjadi fi'lun majhul jadi Yuktabu. tabu, mudah. Apalagi misalkan yadribu jadi Yukrabu. Yudribu. Yukrobu. Yudrobu. huruf sebelum terakhir fathah ya, jadi yudrobu. Yadribu jadi yudrobu. Apalagi misalnya fahima yafhamu jadi Yufhamu. Yukhamu. yufhamu. 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 Kalau ya'lamu jadi Yu'lamu. 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 Mudah kan ibu-ibu ya? Mudah insyaallah. Baik. Misalkan apa ya? Nah, itu dulu saja. Nanti kalau yang mu'tal insyaallah sambil jalan daripada bingung di awal. Baik. Ada pertanyaan ibu-ibu tentang semuanya ini dari awal? Tadi tentang fi'lun majhul, lalu naibul fa'il, lalu cara merubah fi'lun ma'lum menjadi fi'lun majhul, yang fi'lun madhinya bagaimana dan fi'lun mudhari'nya bagaimana. Ada pertanyaan? Kalau qatala kalau dirubah menjadi fi'lun majhul jadi bagaimana, Om? Qatala fi'lun madhi ini, Om. Kutila. Kutala. Kutilu. Apa kotala ya? Kotala. Pakai itu ya Ustaz. Kutila. Fi'lun madhi. Kutila. Ingat dibedakan antara fi'lun madhi dan fi'lun mudhari. Kalau fi'lun madhi huruf sebelum terakhirnya Kutila. Yuk. Kalau fi'lun mudhari huruf sebelum terakhir fathah. Ini fi'lun madhi. Yuktalu. Yuktalu. Fi'lun madhi, Om. Qatala dulu, qatala. Maldi. Qatala Kutila. 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 Baru sekarang kalau fi'lun mudhari'nya yaqtulu. Yaqtulu jadi Yaktulu. yaqtulu. Yuktalu. Yuktalu. Kalau akala jadi Ukila. 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 Fi'lun mudhari'nya ya'kulu jadi Yukalu. kalu, begitu ya. Mudah kan ibu-ibu ya? Ini harus banyak latihan biar semakin lancar. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau bentuk ajwafnya gimana? Kalau bentuk ajwaf yang madhi atau mudhari? Yang mudhari. Yang mudhari misalnya qala yaqulu. Yaqulu kalau dirubah menjadi fi'lun majhul jadi bagaimana? Yaqulu jadi Yukilu. Yuqalu. Yuqalu. Aslinya kan yuqwalu kan ya? Yuqwalu. Jadi yuqalu. Jadi fathahnya dipindah ke huruf qaf, lalu wawunya dirubah menjadi alif untuk menyesuaikan dengan bunyi fathah. Jadi yuqalu. Yuqalu. Kalau yabi'u yuba'u. Begitu polanya sama dengan tadi. Yang yabi'u jadi yuba'u. Begitu ya. Baik. Ada pertanyaan lagi? Hal min soal? Hal ladaikunna soal?
Apakah ada pertanyaan dari ibu-ibu? Tidak ada? Laisa indakunna soal? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita coba melihat hiwar yang ada di buku. Jadi untuk teori, kaidahnya sampai di situ saja dulu. Jangan terlalu banyak-banyak, kita cicil Om ya. Biar nggak terlalu pusing. Insya Allah pertemuan selanjutnya akan kita tambahkan kaidah-kaidahnya. Atau kurang ibu-ibu? Kaidahnya lanjut aja kaidah semuanya Ustaz gitu. Cukup Ustaz. Cukup Ustaz. Dikit. Dikit-dikit lama-lama menjadi bukit Om. Baik. Coba dibuka ibu-ibu semuanya. Kalau yang punya kitab silahkan dibuka kitabnya. Halaman 28 kalau dicetakan saya. Halaman 28. Kalau misalkan belum punya kitabnya bisa lihat di layar. Baik. Ini sebenarnya Ustadz Syafiq sudah siap sedia di masjid tadi. Tapi dari pagi hujan ya Noe. Saya sendiri pun masih di rumah sampai detik ini. Saya kemarin minta dikirim Ustaz. Oh, Masya Allah. Berarti sudah nyampe Om? Udah. Masya Allah. Barakallahu. Mudah-mudahan barokah. Ini tipis kan Om ya? Dikit. Mudah insya Allah. Daripada yang jilid 2 kan jauh lebih tipis. Baik. Sudah dibuka semuanya ibu-ibu? Ad-darsu tsalitsu. Sudah. Kita baca sama-sama. Karrirna ba'di. Ad-darsu tsalitsu. Ad-darsu tsalitsu. Jadi di sini ada percakapan antara al-mudarris, Pak Guru atau dosen dengan beberapa muridnya. Kita coba baca di sana dimulai oleh Pak Guru. Lima ta'akhkhartum ya ikhwanu. Lima ta'akhkhartum ya ikhwan. Marratan ukhra. Lima ta'akhkhartum ya ikhwanu. Lima ta'akhkhartum ya ikhwan. Baik. Ini kalau misalkan ada pertanyaan, baik itu tentang makna atau tentang susunan kalimat, silahkan langsung ditanyakan Om ya. Mungkin saya tidak terlalu rinci nanti, tidak terlalu bertanya secara rinci. Baik. Tapi ini paham Om ya? Lima ta'akhkhartum ya ikhwanu. Paham Om ya? Ma makna? Mengapa yang terlambat? Kenapa kalian terlambat? Kalian terlambat. Kenapa kalian terlambat? Ya ikhwan. Ini yang dipanggil, yang diajak bicara kan para siswa laki-laki. Pakai jamak, bukan ya akhi tapi ya ikhwan. Kita lanjutkan. Salah satu muridnya menjawab yang bernama Zubair, li'annal mat'ama futihal yawma mutaakhiran. Li'annal muta'amma futihal yawma mutaakhiran. Marratan ukhra, sekali lagi di sana al-mat'ama ya mat'am. Kita baca li'annal mat'ama futihal yawma mutaakhiran. Li'annal mat'ama futihal yawma mutaakhiran. Di sini kita menemukan salah satu contoh dari yang kita bahas tadi, yaitu al-fi'lul mabni lil majhul. Apa itu? Futiha. Futiha di sini adalah al-fi'lul mabni lil majhul. Lalu naibul fa'ilnya mana? Qaumun. Naibul fa'ilnya enggak? Naibul fa'ilnya mana, Om? Mat'ama ya. Mat'am di situ kan mansub sebagai ismu inna. Atau ismu anna di sana. Masih ingat tentang bagaimana susunan kalau misalkan
ada fi'lun, setelahnya harusnya fa'il. Tapi fa'il itu kan tidak selamanya harus disebutkan. Di sini kira-kira apa? Naibul fa'ilnya. Seperti kalau misalkan fa'il. Kalau fataha setelahnya langsung maf'ulun bihi, biasanya berarti fa'ilnya mana? Ini juga demikian. Ini maf'ul afan. Naibul fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa ya'udu ilal mat'am. Jadi naibul fa'il itu juga bisa jadi dhamir mustatir seperti fa'il. Fa'il itu kan bisa jadi dhamir mustatir. Di sini futiha naibul fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Dhamir mustatir yang dimaksud adalah apa? Taqdiruhu huwa. Huwa yang dimaksud huwa apa? Mat'am. Ya al-mat'am. Futiha al-mat'amu. Kalau disebutkan secara jelas kan gitu. Futiha al-mat'amu al-yauma muta'akhiron. Kan gitu. Tapi di sana kan sudah disebutkan. Makanya jadi dhamir mustatir. Li'anna al-mat'ama futiha al-yauma muta'akhiron. Karena mat'ama makna mat'am. Rumah makan ya. Restoran itu. Di sini yang dimaksud adalah kantin. Kantin Kantin. kampus mungkin. Li'annal mat'ama, karena kantin pada hari ini terlambat buka. Gitu ya, terlambat buka. Kan kalau ini kan ceritanya kan ini kita mempelajari durusul lughah yang memang diperuntukkan atau dipelajari oleh mahasiswa Universitas Islam Madinah yang ma'had lughahnya. Dan di sana mahasiswa itu makannya ya di kantin kampus gitu kan. Kalau mereka hanya mengandalkan kantin kampus, kalau kantin kampusnya bukanya telat, ya mereka ikut telat juga kan gitu. Ceritanya seperti itu. Kita lanjutkan. Mata futiha Futiha. marratan ukhra. Mata futiha. Mata futiha. Kapan dibuka? Maksudnya ini kan terlambat. Lalu Pak Guru atau dosennya ini ingin memperjelas ini memangnya jam berapa dibukanya. Nah, kita lanjutkan. Salah satu mahasiswanya menjawab lagi. Futiha sa'ata sadisata. Futiha. Marratan ukhra. Futiha sa'ata sadisata. Futiha sadisata. Jam berapa dibukanya ibu-ibu? 6. Jam 6. Buka jam 6. Lalu Pak Gurunya ingin memperjelas lagi. Wa mata yuftahu kulla yaumin. Wa mata yuftahu kulla yaumin. Marratan ukhra. Wa mata yuftahu kulla yaumin. Wa mata yuftahu kulla yaumin. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Dan kapan Sejak setiap hari buka setiap hari ya. Di setiap Maksudnya jam berapa gitu ya? Jadi setiap hari Setiap memangnya hari dibuka buka jam berapa? Baik. Yuftahu di sini yuftahu itu fi'lun mabni lil ma'lum atau lil majhul? lil Majhum. Lil majhul ya. Lil majhul. Yuftahu. Kalau lil ma'lum yaftahu. Di sini yuftahu. Kita lanjutkan. Salah satu mahasiswa yang lain menjawab, yuftahu sa'ata sadisata illa ruba'an. Yuftahu sa'ata sadisata illa ruba'an. Marratan ukhra, yuftahu sa'ata sadisata illa ruba'an. Yuftahu sa'ata sadisata illa ruba'an. Illa, ini di sana ada tasdidnya Om ya. Illa, biar berbeda dengan huruf jar ila. Illa ini ya. Ma ma'ana hadhil jumlah? Dibukanya jam 6 dibuka jam 6 kurang seperempat. Itu biasanya dibuka jam 6 kurang seperempat atau kurang 15 menit. Baik, tapi hari ini terlambat 1/4 jam gitu ceritanya. Selanjutnya
Kita lanjutkan percakapan mereka. Ijlisu waftahul kitaba. Ijlisu waftahul kitaba. Aina kitabuka ya Idrisu? Aina Aina kitabuka ya Idris. Jadi ini dosennya menyuruh mereka duduk dan membuka kitabnya. Lalu Di mana ternyata pengajarnya ini tadi, dosennya ini tadi melihat salah satu murid yang bernama Idris tidak membuka buku. Makanya bertanya, Aina kitabuka ya Idrisu? Lalu Idris menjawab, Suriqa kitabi ya Ustadzu. Suriqa Kitabi ya Ustaz. Suriqa ini fi'lun ma'lum atau majhul? Majhul. Majhul. Ma ma'na suriqa? Oh, suriqa. Dicuri. Dicuri. Kalau saroko? Mencuri. Mencuri. Curi. Fi'lun madinya apa? Sarik. Ya, seriku. Sarik. Aduh, baterainya habis. Saroko atau sariko fi'lun madinya? Sariko. Saroko yasriqu. Saroko yasriqu. Sedangkan fi'lun majhulnya suriqo. Suriqo yusraqu, begitu ya. Suriqa kitabi ya Ustadzu. Ba'da kita lanjutkan. Suriqa kitabuk. Ini bertanya mudarisnya. Suriqa kitabuk. Suriqa kitabuk. Mata wa aina. Mata wa aina. Jadi di sini mengungkapkan rasa kaget. Suriqa kitabuk. Lalu bertanya, mata wa aina. Begitu ya. Kapan dan di mana? Bagaimana? Idris menjawab, Suriqal barihata min ghurfati wa ana ghaibun anha. Suriqal barihata min ghurfati wa ana ghaibun anha. Baik. Apa makna? Kemarin malam Dicuri di pertengahan dicuri malam. dari kamarku dan aku Saya tidak mengetahuinya. Coba kita ana ghaibun anha. Ana ghaibun maksudnya apa? tidak Mengetahuinya. Saya tidak Tidak ada di kamarnya maksudnya. Ghaib itu tidak ada kan ya? Tidak Tidak hadir, ada. Oh iya, tidak ada di sana. Anha. Ya. Anha, saya Sana. tidak ada di sana. Anha. Ha di sini maksudnya ha apa Om? Kembali ke mana? Ha? Gurfah. Gurfati. Gurfatu. Gurfah. Ya, Gurfah ha itu kembali ke gurfah, makanya muannas kan ya? Gurfatun itu kan Iya. pakainya ha. Bukan al-barihata tadi. Suriqa al-barihata maksudnya bagaimana? Suriqa di sini juga naibul fa'ilnya. Naibul fa'ilnya dhamirun mustatir taqdiruhu huwa ya'udu ilal kitab Om ya. Jadi maksudnya adalah suriqa kitabi, maksudnya suriqa kitabi al-barihata. Jadi bukuku dicuri semalam, tadi malam dari kamarku. di kamar. Ketika saya tidak ada di Tidak sana. ada di kamar di sana. Ketika saya tidak ada di sana. Wawunya di sini bukan wawul atof yang artinya dan, tapi wawul hal. Wawul hal insya Allah nanti di bab apa ya? Wawul hal. Jangan-jangan bab 2. Betul sekali. Bab 2. Wawul hal itu bab 2. Jadi wawu di sini adalah wawul hal. Wawul hal itu maksudnya adalah menceritakan keadaan ketika sesuatu terjadi. Jadi ini kan dicuri ketika saya tidak ada di sana. Ini keadaan ketika dicuri itu saya tidak ada di sana kan begitu. Jadi wawunya ini adalah wawul hal bukan wawul atof yang artinya dan. Wawu di sini artinya ketika. Kita lanjutkan Om ya. Wasuriqat ma'ahu asya'u ukharu. Wasuriqat ma'ahu asya'u ukhra. Sekali lagi, marratan ukhra. Wasuriqat ma'ahu asya'u ukharu.
Wasuliqat ma'ahu asya'u. Sebenarnya kata ukhor di sini nanti baru nanti akan kita bahas. Sebenarnya intinya di sini ukhor itu adalah bentuk jamak dari ukhro. Ukhro itu adalah sifat untuk mu'annas kan ya? Ukhro yang lain untuk mu'annas. Dan ini bentuk jamaknya. Asya'u ukhoru. Asya' itu jamak, makanya sifatnya jamak juga. Ukhoru. Lalu di sana disebutkan apa saja hal-hal yang lain yang juga dicuri itu. Sa'ati wa hidha'i wa mu'adhamu malabisi. Sa'ati wa hidai wa mu'zamu malabisi. Habis berarti barang-barangnya Allah. Untung masih ada baju yang disisakan. Masih bisa berangkat sekolah. Sa'ati wa hidha'i wa mu'adhamu malabisi. Apa ini yang dicuri yang lain apa saja? Jam, sepatu. Jam, sepatu dan mu'adham itu apa Om? Apa makna mu'adham? Mu'adham itu sama artinya dengan aghlab, artinya kebanyakan, mayoritas. Jadi sebagian besar dari baju-bajunya juga dicuri. Kita lanjutkan ibu-ibu ya. Lalu Pak gurunya, dosennya mau mendoakan. Awadhakallahu minha. Awadhakallahu minha. Sekali lagi, awadhakallahu minha. Awadhakallahu minha. Awadhu yu'awidhu maknanya mengganti kan namanya. Semoga Allah mengganti. Allah mengganti. Kita lanjutkan. Uridul ana an as'alakum as'ilatan fima darastum amsi. Uridul ana an as'alukum as'ilata fima darastum amsi. Kita sekali lagi, marratan ukhra. Uridul ana an as'alakum as'ilatan fima darastum amsi. Uridul ana an as'alukum as'alata fima darastum amsi. Uridul an, makna uridul an. Saya menginginkan Sekarang ingin an as'alakum as'ilatan. Bertanya semuanya. Bertanya kepada kalian beberapa pertanyaan. Fima darastum amsi. Tentang? Pertanyaan kemarin. Tentang fima darastum yang kalian pelajari kemarin. Pertanyaannya. Fi ayyi syahrin wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi ayyi syahrin wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ma'ana fi ayyi syahrin? Di bulan apa? Di bulan apa? Gitu ya. Wulida, ini fi'alun mabniyun lil ma'lum atau lil majhul? Lil majhul. Lil majhul. Wulida, ma ma'ana wulida? Dilahirkan. Kalau mabni lil ma'lum bagaimana Om bunyinya? Walida. Walida. Walada. Itu fi'lun bukan fi'lun bukan ism. Kalau waladun itu ism. Anak. Kata benda ya. Waladun itu ism. Tapi ini kita membicarakan fi'lun. Kalau fi'lunnya aslinya walada. Walada itu artinya melahirkan. Walada yalidu. Walada yalidu. Tapi kalau dirubah menjadi fi'lun mabniyun lil majhul jadi wulida terus dilahirkan. Wulida kalau fi'lun mudhari'nya bagaimana? Mulai Wulaida. Yulidu. Yuladu.
Bagaimana terakhir barusan? Yuladu. Yuladu. Begitu ya? Huladu. Oh, huladu bukan Ah, huladu. wawunya tetap ada. Yuladu. Begitu ya? Oh, wawunya tetap ada ya Ustaz. Ya, wulida. Fi'il mudhari'nya yuladu. Begitu ya? Yuladu. Makanya hadis kita pernah mendengarnya kullu mauludin yuladu Satu alal fitrah. gitu ya. Yuladu. Baik. Kita lanjutkan. Wulida sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabi'il Awwal. Wulida sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabi'il awal. Kapan Rasulullah dilahirkan? Di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Coba tadi sebelumnya saya tanya, wulida Rasulullah itu Rasulullah kedudukannya sebagai apa? Rasul kedudukannya sebagai Naibul naibul fa'il gitu ya. Sedangkan yang di bawahnya wulida sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabi'il Awal. Ini naibul fa'ilnya mana? Rabiul Awal. Naibul fa'ilnya mana? Wulida sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam itu jumlah i'tiradiyah, tidak mempunyai kedudukan i'rab, itu doa. Wulida Di syahri Rabiul. seperti tadi di awal tadi. Jadi naibul fa'ilnya dhamirun Mustatir mustatirun Mustatir. taqdiruhu huwa. Takdiruhu. Huwa siapa? Huwa Rasulullah. Gitu. Ayo. Bingung nggak ya, Ibu? Kita belum mempelajari ini sebenarnya di bab 2 sebenarnya. Dibahas tentang al-jumlah al-i'tiradiyah. Jadi doa, setiap doa misalkan sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu anhu, rahimahullah, ghafarahullah, hafizahullah, apalagi. Itu semuanya itu adalah al-jumlah al-i'tiradiyah. Itu gunanya sebagai doa biasanya. Jumlah i'tiradiyah itu maksudnya apa? Jumlah sisipan, jumlah tambahan yang tidak mempunyai kedudukan pada jumlah utama. Jadi hanya sisipan saja di sana. Dia fungsinya sebagai doa. Jadi sallallahu alaihi wasallam di sini tidak perlu di-i'rab. Dia kalau misalkan di-i'rab seperti itu saja. Al-jumlah al-i'tiradiyah la mahalla laha minal i'rab. Nah itu tidak mempunyai kedudukan i'rab. Gitu Om ya. Jadi bukan naibul fa'ilnya doanya ini bukan. Jadi naibul fa'ilnya tetap yang dimaksud tadi Rasulullah. Di sini tidak disebutkan, maka dia maksudnya adalah dhamirun mustatir. Takdiruhu huwa ini ya'udu ila Rasulillah. Begitu Om ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi nggak masalah kalau misalkan belum paham karena memang belum kita bahas, nanti di bab 2 kita lewati. Dan nanti akan kembali lagi insyaallah. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Wa fi ayyi sanatin wulida sallallahu alaihi wasallam ya Jabiru. Wa fi ayyi sanatin wulida sallallahu alaihi wasallam ya Jabiru. Coba sekali lagi marratan ukhra. Wa fi ayyi sanatin wulida sallallahu alaihi wasallam ya Jabiru. Wa fi ayyi sanatin wulida sallallahu alaihi wasallam ya Jabiru. Apa makna fi ayyi sanatin? Kalau tadi fi ayyi syahrin. Yang mana Tahun bulan yang mana? Pada tahun berapa? dilahirkan, Rasulullah dilahirkan, wahai Jabir. Wahai Jabir. Jabirnya menjawab ma adri. Ma adri. Ma di sini ma al-istifhamiyah, ma at-ta'ajubiyah, ma al-mausulah, atau ma yang lain? Ma'an-nafiyah. Ma an-nafiyah. Ahsantunna, Masya Allah. Ma di sini adalah ma an-nafiyah yang artinya tidak. Saya tidak tahu. Begitu Om ya. Lalu al-mudarris beliau mempertanyakan lagi,
Alam tadrusu hadza? Alam Alam tadrusu tadrusu hadza. hadza. Nah, di sini kita pernah mempelajari ini. Alam ini termasuk al-istifham al-manfi kan ya? A itu istifhamnya, lam adalah huruf nafinya. Jadi ya, al-istifham al-manfi itu jawabannya antara bala dan na'am. Alam tadrusu hadza? Makanya di sana jawabannya bala darasnahu walakinnani nasitu. Bala darasnahu walakinnani nasitu. Bala, benar. Darasnahu, kami telah mempelajarinya. Walakinnani nasitu. Ma makna? Aku lupa. Tapi saya Oh, lupa. kita sudah mempelajarinya tetapi lupa. Tapi saya lupa gitu ya. Kayak jawaban saya, Ustaz. Bukan kemarin nggak tahu sekarang lupa Om. Lebih parah ya, Ustaz. Baik, kita lanjutkan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Kita lanjutkan di sana. Pak gurunya lalu melempar pertanyaan ke yang lain. Man ya'rifu hadza? Man ya'rifu hadza. Siapa yang tahu? Lalu Idris menjawab, Wulida sallallahu alaihi wasallam ama sab'ina wa khamsi mi'atin lil miladi. Wulida sallallahu alaihi wasallam ama sab'ina wa khamsi mi'atin lil milad. Apa maksudnya, Om? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun Dilahirkan Tahun 570 di dalam kurung 570 570 570 Masehi, Om ya, Masehi bukan Masehi. Hijri. 570 Masehi. Gitu, Om ya. Oh, Baik. Kita lanjutkan. Al-Mudarrisnya memberikan apresiasi. Hadza sahihun. hadza sahihun. Sahih. Fi ayyi amin wulidta anta ya Idrisu? Fi ayyi amin wulidta anta ya Idrisu. Ma ma'ana hadza? Fi ayyi amin wulidta anta ya Idrisu? Tahun berapa kamu Tahun berapa kamu lahir? Jadi di sini kita diberikan contoh. Ternyata fi'lun mabni lil majhul itu juga bisa ditasrif sebagaimana fi'lun ma'lum. Jadi wulida, wulida, wulidu, wulidat, wulidata, wulidana, wulidta, wulidtuma, wulidtum, wulidti, wulidtuma, wulidtunna, wulidtu, wulidna. Begitu ya. Jadi bisa ditasrif juga secara logawi. Wulidta di sini. Lalu jawabannya di sana Idris menjawab wulidtu ama khamsatin wa thamanina wa thalathimi'atin wa alfin lil hijrati. Panjang banget ini. Wulidtu ama khamsatin wa thamanina wa wasalasimi'atin alfin hijrati. Tahun 1385 Hijriah, dibacanya dari belakang jadinya khamsatin wa thamanina. Khamsah wa thamanin itu kan 85 ya. Lalu wa thalathimi'atin wa alfin 1300 lil hijrah. Ini tahun Hijriah. Kita lanjutkan. Wa fi ayyi amin wulidta anta ya Ahmadu? Wa fi ayyi amin wulidta anta ya Ahmadu? Ini bertanya kepada siswa yang lain, yaitu Ahmad. Lalu Ahmad menjawab, wulidtu ama sab'atin wa sittina wa tis'imi'atin wa alfin lil miladi. Wulidtu ama sab'atin wa tis'imi'atin wa alfin lil miladi. Tahun berapa? 1967 Masehi.
Mungkin di sini kita baru merasakan ternyata menerjemahkan dari angka ke huruf hijaiyah itu lebih mudah daripada menerjemahkan dari huruf ke angka gitu. Lebih mending mana, Om? Lebih mending mana, Ibu-ibu? Mending dari huruf ke Mending dari angka. huruf, Om. Oh. Iya. Nanti dibolak-balik lah soalnya. Insyaallah. Kita lanjutkan, Om ya. Aina wulidta ya Ahmadu? Aina wulidta ya Ahmadu? Wulidtu fi Pakistan. Wulidtu fi Pakistan. Saya dilahirkan di Pakistan. Anta idzan Pakistaniyun. Anta idzan Pakistaniyun. Ma ma'ana anta idzan? kamu orang Kalau begitu kamu Idzan itu biasanya diterjemahkan jadi atau berarti jadi kamu orang Pakistan, Pakistaniyun. Di sini insya Allah ada sesuatu yang akan kita pelajari nanti yaitu tentang an-nasab atau nisbah. Di sini ada ya unisbah, ya bertasydid di akhir itu fungsinya untuk menisbatkan sesuatu. Jadi kalau Pakistan itu negara Pakistan, orang Pakistan disebut Pakistaniyun. Indonesia kalau orang Indonesia jadi Indonesiun. Misro kalau orang Mesir jadi Misriyun, begitu Om ya, dan seterusnya nanti akan kita lihat. Selanjutnya isma'u ya ikhwanu. Isma'u ya ikhwan. Ashrahul ana qa'idatan nahwiyatan muhimmatan. Asrahul ana muhidatan. Muhimatan. Muhimmatan. Muhimmah. Baik, ma makna muhimmah? sangat penting ya. Penting. Ashrah, ma makna ashrah? Menjelaskan. Syarhun itu masdarnya. Syaraha yashrahu artinya menjelaskan. Ana ashrahu. Sekarang saya ingin menjelaskan apa yang ingin dijelaskan di sini, Om? Kaidah. Ini. Qaidatan nahwiyatan. Apa? Kaidah. Kaidah nahwu. Jadi di sini juga ada ya nisbah. Nahwiyah, ya-nya itu adalah ya nisbah. Ketika sesuatu dibubuhi ya nisbah itu biasanya menjadi sifat. Makanya di sana juga ada tak marbutohnya karena mengikuti yang disifati qaidah. Qaidatan nahwiyatan gitu ya. Jadi aslinya kan nahwu, ilmu nahwu. Lalu ditambah ya nisbah di situ untuk menisbatkan kepada ilmu nahwu, nahwiyun. Nah, karena ada yang disifati adalah qaidah. Qaidah itu muannats, maka sifatnya juga harus muannats nahwiyah. Mansub. Muhimmah ini juga sifat. Baik. Kita lanjutkan. Al-fi'lu imma mabniyun lil ma'lumi wa imma mabniyun lil majhuli. Al-fi'lu imma mabniyun lil ma'lumi wa imma mabniyun lil makluhi. Ini sebenarnya menjelaskan tentang materi ini tadi yang kita bahas tadi, tapi di sini juga ada disisipkan beberapa materi yang lain, yaitu misalkan tentang penerapan huruf imma wa imma, kan gitu Om ya. Ini tadi al-fi'lu, fi'il itu ada yang ma'lum, mabniyun lil ma'lum, ada juga yang mabniyun lil majhul. Jadi imma itu biasanya imma wa imma itu digunakan untuk merinci antara dua hal. Begitu Om ya. Imma wa imma. Selanjutnya ammal mabniyyu lil ma'lumi famithlu qatala yaqtulu. Ammal mabniyyu lil ma'lumi famithlu qatala yaqtulu.
Yaqtulu. Qatala yaqtulu ini adalah contoh al-fi'lul mabniyu lil ma'lum begitu ya. Selanjutnya wa ammal mabniyu lil majhuli famithlu qutila yuqtalu. Wa Wa ammal lil majhuli famithlu qutila yuqtalu. Contoh dari fi'il mabni lil majhul adalah qutila yuqtalu. Kita lanjutkan lagi. Yuhdzaful fa'ilu ma'al fi'lil mabni lil majhuli. Yuhdzaful fa'ilu ma'al fi'lil mabni lil majhuli. Ini adalah penjelasannya. Yuhdzaful fa'ilu, fa'il itu dihapus ketika kita menggunakan fi'il mabni lil majhul. Begitu ya? Baik. Wa yahullul maf'ulu bihi mahallahu. Wa Yahilul maf'ulu bihi mahallahu. Mahallahu wa yusamma. Ini tadi ini yahullu ini Om ya. Jadi dhammahnya ini adalah tanda dari huruf ha-nya. Yahullu. Ini yang saya ingatkan di kamus kemarin Om ya. Kalau di kamus itu tulisannya yahillu. Yahillu itu biasanya artinya halal, menjadi halal. Tapi kalau di sini yang dimaksud adalah yahullu. Yahullu itu adalah menempati posisi. Yahullul maf'ulu bihi, maf'ul bihi itu menempati posisi mahallahu, posisinya. Hu ini, hu siapa Hu apa? Hulu apa yuhillu ini Ustaz? Doma saya. Apa? Ya yuhillu. Naibul fa'il. Mahallahu, hu di situ kembali ke mana? Enggak yang sebelumnya. Masa Masa maf'ulun bihi itu menempati posisi fi'il mabni lil majhul. Maf'ulun bihi tadi menempati posisi apa? Kan maf'ulun bihi menjadi naibul fa'il itu menempati posisi apa? Mewakili apa? Fa'il. Mewakili fa'il. Hu di situ. Hu ini maksudnya adalah fa'il ya. Hu di sini adalah fa'il. Fa'il. Jadi hu di situ fa'il. Fa'il. Berarti yahullul maf'ulu bihi, maf'ulun bihi itu menempati mahallahu, posisinya. Posisi siapa? Posisi maf'ulun bihi maksudnya. Posisi fa'il gitu maksudnya Om ya. Dan maf'ulun bihi yang menempati posisi fa'il ini tadi wa yusamma naiba fa'ilin. Nah, ma makna yusamma? Dan disebut atau dinamakan naibu fa'il begitu ya. Ini termasuk al-fi'lul mabni lil majhul juga sebenarnya yusamma. Jadi aslinya sama yusammi. Sama yusammi itu artinya memberi nama, menamai. Sama yusammi. Kalau summiya yusamma itu dinamai. Begitu ya. Kan bahasa Arabnya nama itu apa Om? Bahasa Arabnya nama apa Om? Halo? Ism masmuka kan gitu. Ism. Kalau sama yusammi itu memberikan nama. Kalau summiya yusamma itu diberi nama. Baik. Kita lanjutkan. Wa huwa marfu'un. Berarti naibul fa'il itu selalu dalam keadaan marfu' gitu ya, sebagaimana kita bahas tadi. Naqul. Di sana ini contohnya. Qatalal jundiyul jasusa. Ma makna? Tentara. Mata-mata itu apa Om? Mata kapan-kapan Om? Detektif. Spionase.
Espionase. Mata-mata. Spy ya. Mata spy. Qatala al-jundiyu al-jasusa. Al-jundiyu ini fa'il kan ya? Fa'il ini fi'lun, fa'il maf'ulun bihi. Ini kalau pakai fi'lun mabani lil ma'lum. Tapi kalau dirubah menjadi fi'lun mabani lil majhul, qatala jadi Kutila. kan di sana di sampingnya ada qutilal jasusu. Jasusu. Qutila al jasusu. Karrirna ba'di qutilal jasusu. Kutilal jasusu. Apa kalau diartikan apa? Makna qutilal jasusu. Membunuh macam-macam. Mata telah dibunuh. Telah terbunuh Dibunuh. gitu ya. Telah terbunuh. Terbunuh. Kita lanjutkan di sana ada contoh lagi di sana. Yasma'un nasul adzana biwuduhin. Yasma'un nasul adzana biwuduhin. Ma ma'ana? Yasma'u dengar. Mendengar. Manusia mendengarkan adzan dengan jelas. Orang-orang mendengar Adzan dengan jelas. ahsantunna. Orang-orang mendengar adzan dengan jelas. Ini kalau fi'lun ma'lum, yasma'u itu kan fi'lun ma'lum ya. Kalau dirubah menjadi fi'lun majhul jadi yusma'u. Kita baca yusma'ul adzanu biwuduhin. Yusma'u Ma ma'ana yusma'ul adzanu biwuduhin? Adzan dengan Adzan terdengar jelas. Terdengar dengan jelas. Baik. Begitu Om ya. Di sini dilanjutkan apa gurunya ini tadi memanggil seorang muridnya, ya Muawiyatu. Ya Muawiyatu. Muawiyatu. Ibnil fa'ila fi hadhil jumlati lil majhuli. Ibnil fa'ila fi hazil jumlatil lil majhul. Ibni di sini bukan ibnun yang artinya anak laki-laki Om ya. Ibni di sini adalah fi'lul amr dari bana yabni mabniyun. Membuat ya. Jadi jadikan fi'il yang jadikan fi'il berikut ini menjadi mabniyun lil majhul. Begitu ya maksudnya. Di sini susunan kalimatnya khalaqallahul insana min tinin. Khalaqallahul insana min tinin. Karirna ba'di khalaqallahul insana min tinin. Khalaqallahul insana min tin. Apa Om? Insanu atau insan? Insana Ustaz. Insan. Nah. Di sini nu soalnya. Yang diciptakan siapa? Yang menciptakan siapa? Menciptakan Allah. Yang diciptakan Manusia. Berarti Kedudukannya salah Ustaz. kedudukannya al-insan itu sebagai Maf'ulun bihi tandanya kan mansub tandanya fathah ya. Kan insana insana. Iklannya kan gitu Om. Insana insana. Di buku domah begini. Di bukunya doma. Ya, doma. Kalau di buku saya bagaimana Om? Oh iya betul, di bukunya salah. Baik. Yang harap dimaklumi Om. Di bukunya salah Om ya, dibetulkan al-insana. Khalaqallahul insana min tinin. Allah menciptakan manusia dari tanah liat. Baik. Bagaimana ini kalau dirubah menjadi fi'lun mabni lil majhul khalaqa jadi Khuliqa. Lalu disebutkan lagi langsung menjadi Muawiyah menjawab khuliqal insanu min tinin. Khuliqal insanu min tin. Ini baru dhamma ya, insanu. Baik. Al insanu huna naibu fa'ilin.
Al-insanu huna naibul fa'il. fa'ilin. Al-insan di kalimat yang ini sebagai naibu fa'il gitu ya. Bukan jadi maf'ulun bihi lagi tapi menjadi naibul fa'il dan marfu'. Begitu Om ya. Gak bingung kan Om ya? Insyaallah. Baik. Kita lanjutkan nastamir. Hati mithalan akhara lil fi'lil mabni lil majhuli ya Idrisu. Hati misalan akhara lil mabni lil majhul Ya Idrisu. Idrisu. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? berikan misal Dengan contoh yang lain fi'il mabni majhul ya Idris. Berikan contoh lain dari fi'il mabni lil majhul wahai Idris. Lalu Idris menjawab, Qutila Umaru radhiyallahu anhu wa huwa yusalli bin nasi fil masjidin nabawi. Qutila Umaru radhiyallahu anhu wa huwa yusalli bin nasi fil masjidin nasi fil masjidil Fil masjidin masjidin nabawi. nabawi. Di Masjid Nabawi. Umar radhiyallahu anhu terbunuh ketika sholat berjamaah bersama orang-orang di Masjid Di Nabawi. Masjid Nabawi. Al-Mudarris, Ya Ahmadu, Ya Ahmad. هاتي مثالا آخر على أن يكون الفعل فيه مضارعا. Hati mithalan akhara ala an yakuna al-fa'ilu fihi mudhari'an. Maksudnya apa? Pak Guru ini meminta contoh lain yang fiilnya berupa fiil mudhari, begitu Om ya? Kalau tadi kan qutila itu fi'lun madhi. Lalu Ahmad yang diminta menjawab, yuqtalu alafun minan nasi fil hurubi. Yuqtalu alafu minan nasi fil hurubi. Alafun di sana tanwin ya. Yuqtalu alafun minan nasi fil hurubi. Yuqtalu alafu minan nasi fil hurubi. Jayid, ahsantuna. Ribuan manusia terbunuh di peperangan. Fil hurub. Hurub ini bentuk jamak atau mufrad? Jamak. Jamak. Mufradnya apa Om? Harbun ya. Al-harbu. Jamaknya hurub. Al-hurub. Tayyib. Nastamir. Ya Jabiru. Ya Jabiru. هاتي مثالا آخر على أن يكون نائب الفاعل فيه مؤنثا. Hati Mithalan akhara ala Kita ulang sekali lagi. Hati mithalan akhara ala an yakuna naibul fa'ili fihi muannatsan. Hati misalan akhara ala ayyakuna naibul fa'ili Ini maksudnya apa? Pak Guru meminta contoh lain yang naibul fa'ilnya berupa muannats gitu ya, ism muannats. Di sana Jabir menjawab, tuqra'u suratul Fatihati fi kulli rak'atin. Tuqra'u suratul Fatihati fi rak'atin. Ma ma'ana tuqra'u suratul Fatihati fi kulli rak'atin? Bacalah surah Al-Fatihah dibaca setiap Al-Fatihah Surat Al-Fatihah dibaca di setiap rakaat. Tuqra'u dibaca ya. Dan di sini pakai harful mudhara'ahnya pakai ta karena naibul fa'ilnya muannats ya, surah. Jadi menyesuaikan seperti itu. Jadi tasrif lughawinya tetap
diterapkan di sini. Kita lanjutkan. Ya Hasanu. Ya Hasan. Ya Hasan. Di sini sebenarnya ini adalah contoh dari pembahasan lain, yaitu tadi nidaul muhalla bi al. Nama yang ada al-nya seperti Al-Hasanu dan Al-Husain, kalau menjadi al-munada maka al-nya itu boleh dihapus. Jadi ya Al-Hasanu menjadi ya Hasanu, begitu ya. Di situ ini salah satu contohnya seperti itu. Kita lanjutkan. Atastati'u an tadhkura ayatan fiha fi'lun mabniyun lil majhuli. Astati'a an tadhkura ayatan fiha fi'lun mabniun lil Majhul. Tentunya. Di sini harfu istifham ya. Apakah harus? Tastati'u ma ma'na? Mampu. Kamu mampu. Apakah kamu bisa menyebutkan satu ayat? Gitu ya. Antadhkura ayatan fiha fi'lun mabniun lil majhul, yang di dalamnya ada fi'il mabni lil majhulnya. Begitu ya. Lalu Al-Hasan menjawab, "Na'am." Naam. Naam. Astati'u bi'aunillahi. Astati'u bi'aunillahi. Ya. Qala ta'ala. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. Orang-orang yang menyembah atau yang berdoa kepada selain Allah, la yakhluquna syai'an, mereka tidak menciptakan sesuatu apapun, wa hum yukhlaqun, akan tetapi mereka yang diciptakan. Baik, di sini al-fi'lul mabni lil majhulnya yang mana, Yukhlaqun itu al-fi'lul mabni lil majhul. Kalau yakhluqun itu ma'lum, yukhlaqun majhul. Begitu ya? Baik, nastamir. Ahsanta ya Hasanu. Ahsanta Ya Hasan. Ayumkinuka an tadhkura hadithan nabawiyyan yahwi fi'lan mabniyan lil majhul ya Zubairu? Ayumkinuka an tadhkura hadithan nabawiyyan Yahwi ala mabniyan lil majhul ya Zubair. Baik, ahsantunna. Coba kita ulangi marratan ukhra, sekali lagi. Ayumkinuka an tadhkura hadithan nabawiyyan yahwi fi'lan mabniyan lil majhul ya Zubairu. Ayumkinuka an tadhkura hadithan nabawiyyan lil majhul ya Zubair mabniyan lil majhul ya. Ini Pak gurunya meminta kepada siswa yang lain, yaitu Az-Zubair, untuk menyebutkan hadis yang mengandung fi'il mabni lil majhul. Lalu Zubair menjawab, yumkinuni insyaallah. Yumkinuni insyaallah. Qala sallallahu alaihi wasallam. La yuldagul mu'minu min juharin wahidin marrataini. La yuldagul mu'minu min wahidin marrataini. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Ini maksud dari hadis ini apa, La yuldagu
Al-mu'minu min juhrin wahidin marrataini. Seorang mukmin tidak akan akan masuk Tidak lubang akan masuk lubang masuk ke lubang yang sama Kedua kalinya. dua sama kali untuk dua kedua kali. kalinya. Begitu Yang ya. kedua kalinya. Mungkin kita sering mendengar nasihat ini. Dan di sini mana yang merupakan fi'lun mabniyun lil majhul? Yuldagu. Yuldau. Yuldau. Baik, ahsantunna. Al-mudaris menjawab, Masya Allahu. Masya Allah. Baik. Selanjutnya murid yang lain menimpali yaitu Husain. Intahal waqtu ya ustadzu. Intahal waktu ya Ustazu. Ini di sana mungkin kalau mengingatkan gurunya seperti ini nggak masalah. Tapi kalau di sini sepertinya agak kurang sopan Om ya. Kalau di Indonesia seperti ini. Kayak berasa ngusir gurunya gitu. Tapi nggak apa-apa juga sih. Ibu-ibu nggak bertanya seperti ini Om. Waktunya habis. Biasanya saya nggak terasa biasanya kalau waktu. Aronnal jarasu. A-nya itu merupakan harful istifham ya. Ronna itu baru fi'lun madhi. Ronnal jarasu, apakah bel telah berbunyi? Lalu Al-Husain menjawab, itu barusan ada bel berbunyi. Bunyi terus. Ada. Pas banget. Pas banget. Belnya amat. Al-Husain menjawab, La yusma'u sautul jarasi fi faslina hadha. La yusma'u sautul jarasi fi faslina hadha. Di sini ada contoh dari fi'il majhul yang lain yaitu yusma'u. Ya atau iya? Ya. Yusma'u di sini fi'lun majhul. Naibul fa'ilnya mana, Saut. Saut, itu ya. Saut itu adalah naibul fa'il marfu'. Ini kalau diterjemahkan apa, La yusma'u sautul jarasi fi faslina hadha. Suara bel tidak terdengar di kelas kita. Baik. Mudarisnya menjawab, mundu mata. Mundu mata. Maksudnya mundu mata apanya? Sejak kapan apanya? Sejak kapan kedengeran belnya? Kedengerannya. Sejak kapan belnya tidak terdengar? Baik. Lalu Al-Husain menjawab, mundu usbu'aini au aktsaru. Mundu usbu'aini au aktsaru. Afwan, saya salah membaca harokat. Mundu usbu'aini au aktsaru. Mundu usbu'aini Aksaru. Karena ini mamnu' minas sharaf dan fi mahalli jarrin. Mundu usbu'aini au aktsaru. Semenjak 2 pekan atau lebih. Gitu, 2 kali. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan ibu-ibu? Ada soal? Ronna apa makna ronna? Berdering, ya? Berdering. Ronna artinya berdering. Baik, di sini ada PR ibu-ibu. Ada tugas di sini, ada latihan. Kalau latihan 1 di sana ada pertanyaan mengenai hiwar yang kita baca barusan. Di sini latihan untuk memahami apa yang kita baca. Fahmul maqru'. Di sana ada 8 soal. 5. Ta'akhkharat tullabu. Kenapa para siswa terlambat? Fi ayyi sa'atin yuftahul mat'amu kulla yaumin. Setiap hari tadi kantinnya dibuka jam berapa? Wa mata futihal yauma, dan hari itu dibuka jam berapa? Fi ayyi syahrin wulidan nabiyyu? Fi ayyi 'amin wulidan nabiyyu? Fi ayyi 'amin wulidta anta? Ini tadi fi ayyi 'amin wulidta anta itu tadi yang ditanya siapa, Tapi kalau misalkan ditanya ini harusnya ini wulid di anti, ini di sini harusnya dijawab dengan jawaban masing-masing, Ini tahun berapa? Jawaban hiwar, Ustaz.
Lah ini pertanyaannya Khusus masalahnya nomor 5. domirnya domir mukhatab loh. Bukan kalau harusnya kalau pertanyaannya tentang hiwar, misalkan fi ayyi amin wulida fulan, misalkan seperti itu kan, Om. Ini harusnya dijawab sesuai dengan orang yang menjawab ini, Om. Amin wuliti Khusus nomor 5. Begitu, Om ya. Baik, lalu yang nomor 6, aina qutila Umar radhiyallahu anhu ayu suratin taqra'u fi kulli rak'atin manil ladzi suriqa kitabuhu. Baik. Itu mudah insyaallah, tinggal menyalin apa yang ada di hiwar. Ada pertanyaan Ibu-ibu tentang tugasnya itu? Masih ini. Yang nomor 8 pertanyaannya Manil ladzi suriqa. Manil ladzi suriqa kitabuhu, siapa yang bukunya dicuri? Idris. Ada lagi pertanyaan Ibu-ibu? Baik. Ini insya Allah selanjutnya, latihan-latihan selanjutnya insya Allah akan kita bahas di pertemuan depan saja insya Allah Ibu-ibu ya. Baik, semoga Allah memberikan kemudahan. Atau kurang Ibu-ibu PR-nya? Cukup Ustaz 8. Ya, Nyari dulu Ustaz, satu-satu nyari dulu nih. Panjang lagi keluarnya sampai 3 halaman. 4. Idris. Baik. Ada pertanyaan Ibu-ibu? Tidak ada? Ini latihannya juga banyak ini Om. Jadi kalau bisa sebenarnya ditambah latihannya Om, PR-nya. Latihan 2 ini aja Om ya, latihan 2 ini nanti ditulis yang perintahnya di sana. Ta'ammalil amsilatal atiyata lil fi'lil mabni lil majhul. Perhatikan contoh berikut ini dari contoh al-fi'lul mabni lil majhul. Wa ayyin naibal fa'ili fi kulli wahidin minha. Dan tentukan mana naibul fa'il dari setiap fi'il tersebut. Jadi begini Om, setiap nomor di sini yang latihan 2 ini kan ada 8 nomor juga. Ya kan Ibu-ibu ya? Ya. Ya atau ya? Baik. Di sana, Ya Ustaz. Di sana sebutkan mana yang fi'lun mabni lil majhul dan mana naibul fa'ilnya. Begitu saja Om ya. Jadi nomor 1, mana yang fi'lun mabni lil majhul dan mana naibul fa'ilnya. Berarti al fi'lul mabni lil majhul apa? Atau dibalik, fi'lunnya dulu lalu diberi keterangan al fi'lul mabni lil majhul, lalu ditulis naibul fa'ilnya baru diberi keterangan naibul fa'il. Begitu Om ya. Nomor 1, nomor 2. Insyaallah mudah ini. Jadi disebutkan 2 kata nanti setiap nomornya. Tidak ditulis semuanya. Nah. Begitu Om ya. Bingung nggak Om maksud saya Om? Nah, yang latihan kedua. Satu aja ya Ustadz, naibul fa'il dan betul, yang disebutkan 2 saja. Al-fi'lul mabni lil majhul dan naibul fa'ilnya saja. Jadi tidak semuanya ditulis, hanya 2 kata itu saja setiap nomornya yang ditulis. Begitu Om ya? Baik. Baik. Ada pertanyaan Ibu-ibu? Cukup Om, Ibu-ibu ya? 2 saja Om ya?
2 tamrin Ustaz. cukup. Majhum. Atau kurang, Om? Berarti cuma fi'lun maklum sama naibul fa'il ya Ustaz? Fi'lun majhul dan naibul fa'il. Oh, fi'lun majhul dan naibul fa'il. Nah, itu yang latihan 2. Gitu, Om ya? Itu cari itunya ya Ustaz, apa naibul fa'ilnya semuanya Ustaz, sama fa'ilnya ya. Naibul fa'ilnya yang Berarti mana? nggak usah, gitu. Bu. Hah? Bagaimana, Ibu-ibu? Ada Kenapa yang Bu kurang jelas? Titi? Ya, hanya 2 aja. Yang nyari 2 itu naibul fa'ilnya itu Ustaz. Jadi yang latihan kedua ini kita diminta untuk menyebutkan al-fi'lu al-mabni lil majhulnya mana dan naibul fa'ilnya mana gitu ya. Jadi fi'il mabni lil majhulnya dan naibul fa'ilnya saja yang ditulis nanti. Tidak perlu semuanya ditulis baru nanti enggak. Jadi disebutkan langsung saja. Contohnya bunyal majhulnya Islamu gitu Ustaz. Nomor 1. Itu bocoran dari Contoh Ustaz, contoh. Ibu Anita. Ya, bingung Contoh banget, nomor banyak 1. banget kalimatnya gitu. Iya, Bang. Padahal cuma 2 kata Om ya intinya Om ya. Makanya. Bunia dan al-islamu. Bunia itu al-fi'l mabni lil majhul dan naibul fa'ilnya al-islam. Begitu Om ya. Kan mudah seperti itu. Baik. Ada lagi pertanyaan Ibu-ibu? Sudah Ustaz. Baik. Paham. Itu saja Om ya. Ntar kalau tanya lagi ntar ditambah lagi. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Tidak ada pertanyaan betul-betul di sini? Kalau tidak ada, kita tutup sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Kalau untuk hafalan kosakatanya, nanti yang belum dihafal silahkan dilanjutkan Om ya. Karena kita pekan depan insya Allah masih membahas bab 3 ini. 3 kosakatanya banyak Ustaz. Jadi dicicil tidak masalah Om, dicicil. Oh, dicicil nggak apa-apa, kirain nggak boleh, harus semuanya. Jadi saya ngapalin semuanya dulu baru bagus stop. berarti bagus itu Om. Semangat Bu Amelda. 4 halaman tapi belum setor. Nggak masalah kalau misalkan sudah hafal semuanya disetorkan sekaligus nggak masalah. Tapi kalau misalkan sekiranya terasa berat dicicil nggak masalah. Alhamdulillah. Begitu Om ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi ini masih ada pertemuan depan dan Allah alam apakah pertemuan depan bisa selesai bab 3 ini karena masih ada beberapa pembahasan. Yang penting intinya yang belum setoran kosakata masih ada kesempatan dan untuk tugas tulisnya tugas tamrin al-awwal wa tamrin ats-tsani tadi Om ya. Baik, itu saja. Kita tutup, semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan dan keikhlasan pada proses belajar kita. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.